Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 238 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, firman Tuhan untuk kita hari ini pada hari Jumat 1 Juli 2022 tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Atong bolko kamuma nasa hajahaton, dohot nasa akal, dohot pangiburuon nang panihayon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita dikatakan bahwa pengikut Kristus sudah dipanggil dari kegelapan kepada terang, dari kematian kepada hidup, dan untuk itulah bahwa seorang Kristen yang disebut sebagai pengikut Kristus, maka dia harus menunjukkan buah-buah perubahan pertobatan dalam kehidupannya, yaitu dari perilaku yang buruk, yang jahat, untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita selalu dikatakan supaya kita proaktif berbuat baik. Karena Yesus selalu mengatakan, apapun yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, maka perbuatlah terlebih dahulu itu kepada mereka. Artinya kita proaktif bukan hanya sekedar membalas. Ketika kita dipanggil dalam persekutuan yang kudus, maka kita harus berbeda dari orang lain. Tadi yang nyata perbedaan itu dalam perbuatan-perbuatan baik, dalam perilaku hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu firman Tuhan hari ini ketika Tuhan menghantarkan kita kepada hari pertama di bulan Juli 2022. Artinya kita mau mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah menjalani satu semester penuh dalam tahun 2022. Di mana terjadi fluktuasi pandemi COVID yang bisa dikatakan sudah mereda, tetapi ada varian baru yang mungkin itu bisa menghantui setiap kegiatan kita, pergerakan kita, persekutuan kita. Dampak pandemi COVID yang membuat kita kebanyakan kesulitan ekonomi, menjadikan kita kadang jatuh kepada perilaku untuk menghalalkan segala cara untuk memenuhi kehidupan kita. Tetapi Rasul Petrus menyatakan kepada kita pada saat ini, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dalam menjalani kehidupan kita pasca pandemi COVID-19, yang walaupun saat ini masih ada yang disebut dengan varian BA4, BA5. Kita diingatkan supaya kita membuang segala perilaku kejahatan. Perilaku kejahatan adalah kita bertindak, melakukan tindakan yang tidak baik, yang jahat kepada orang lain. Hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita dapat berlaku jahat ketika kita mengambil milik orang lain. Ketika kita menghalalkan segala cara.
Demikian juga dikatakan di situ segala tipu muslihat yang mencoba untuk membodoh-bodohi, untuk mengakal-akali orang lain hanya supaya kita dapat memperoleh. Bukan karena usaha yang baik kita memperoleh harta, tetapi dengan kelicikan kita. Begitu juga dengan yang dikatakan segala kemunafikan. Kemunafikan adalah sesuatu yang paling ditentang oleh Yesus sendiri terhadap orang-orang Farisi. Di mana mereka selalu melihat bahwa orang lain itu salah, mereka sendiri merasa benar. Padahal mereka sendiri tidak mampu untuk melakukan kebaikan itu sendiri. Tidak mampu melakukan yang disebut dengan aturan-aturan itu sendiri. Mereka munafik di dalam kehidupannya. Oleh karena itu dikatakan buang segala macam kemunafikan, kedengkian, tidak pernah bahagia melihat orang lain bahagia. Tetapi dia bahagia ketika orang lain susah. Dia susah ketika melihat orang lain bahagia. Padahal kita tahu akibat daripada kedengkian adalah bahwa kita sendiri yang semakin sulit untuk tidur. Kita sendiri yang semakin merasakan ketidaknyamanan. Sementara orang yang kita dengki itu tidak merasakan apa-apa. Fitnah. Ini yang menjadi persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun sudah dikatakan dalam kehidupan kita menurut hukum Taurat dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan berbohong. Tetapi kita sering dalam kehidupan kita memfitnah orang hanya untuk mengangkat harkat atau kemampuan kita, mengangkat diri kita, popularitas kita. Kita memfitnah orang padahal dikatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh. Kita sering menyebarkan berita bohong. Kita sering membunuh karakter orang lain hanya supaya kita seakan-akan menonjol. Padahal kita tidak mempunyai kelebihan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, mungkin kita sebagai orang Batak yang dulu sering dikatakan dengan masih banyak yang menganut paham-paham kesirikan yang disingkat dengan hotel, hosom, teal, elat, late. Yang mungkin adalah bagian daripada firman Tuhan hari ini dikatakan kepada kita, hilangkan dia. Buang itu sejauh-jauh. Dalam menjalani kehidupan kita, dalam meraih berkat-berkat dalam kehidupan kita, maka lakukan dengan cara yang baik dan benar. Sebagai orang Kristen, maka lakukan segala sesuatu pekerjaanmu. Cari segala materi, yaitu dengan cara yang benar atau metode yang benar, dengan motivasi yang benar atau dasar yang benar, dan dengan tujuan yang benar juga. Karena apa? Sering dalam kehidupan kita mempunyai tujuan yang baik, yang benar, tetapi cara kita salah. Kita sering mempunyai tujuan yang benar, cara yang benar, tetapi motivasi kita adalah salah untuk menjerumuskan orang lain, untuk mempermalukan orang lain. Tetapi dikatakan sebagai orang Kristen yang mengikuti etika kekristenan, dikatakan dasar atau motivasi, cara atau metode, dan juga goal atau tujuan, semuanya harus benar. Maka itu dikatakan sesuai dengan etika Kristen. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, buanglah segala kejahatan. Tuhan memberkati setiap usaha yang dilandaskan dengan kebaikan untuk kebaikan bersama dengan cara yang baik pula. Tuhan pasti akan memberkati setiap pekerjaan kita. Begitu juga dalam persekutuan kita. Dikatakan kepada kita, buanglah kejahatan itu. Buanglah tipu muslihat. Karena apa dikatakan? Hiduplah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kecerdikan yang terlalu diagungkan tanpa ketulusan, maka itu akan menjadi orang-orang
yang melakukan tipu muslihat. Ketulusan hati yang tidak dapat ditunjukkan dalam kehidupannya tanpa memakai kecerikannya, maka dia juga bisa jatuh kepada kemunafikan, membenarkan diri sendiri, tetapi menghakimi orang lain. Kedengkian, iri hati, fitnah, jangan pernah lakukan dalam kehidupanmu. Karena ketika kita sudah mulai melakukan kebohongan, maka kita akan menutupi kebohongan itu dengan 10 kebohongan-kebohongan yang lain. Karena dengki, kita bisa menyebarkan fitnah. Karena dengki, kita bisa melakukan kejahatan. Karena kedengkian, maka kita menjadi jatuh kepada perilaku kemunafikan. Oleh karena itu, hiduplah bergaul baik dengan orang lain. Terima orang lain apa adanya. Dan kita senantiasa proaktif berbuat baik. Sehingga dalam kehidupan kita dikatakan kita berusaha untuk menjadi hidup kudus. Karena apa? Untuk itulah kita dipanggil menjadi hidup dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan jika hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memperoleh kehidupan kami dalam semester kedua tahun 2022. Kami sudah memasuki 1 Juli ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami juga ketika kami sudah melakukan satu pekerjaan, satu kegiatan dalam semester yang pertama. Mampukan kami untuk dapat melakukan yang lebih baik lagi dalam semester kedua ini melalui hidup sesuai dengan kehendak-Mu, membuang kejahatan, segala kemunafikan, kebencian, kedengkian, dan juga fitnah. Tapi kami belajar untuk hidup kudus karena untuk itulah Tuhan memanggil kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkata Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.